Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kegiatan tanam padi harus tetap dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan. Dalam bercocok tanam padi yang merupakan faktor penghambat selain air adalah hama dan penyakit. Khususnya yang menyerang tanaman padi sejak awal tanam adalah hama keong emas. Jadi untuk mengendalikan hama keong emas itu adalah pertama itu dengan cara fisik, itu jadi memasang perangkap pada pemasukan air seperti contohnya niki, alat sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Tujuan alat ini adalah untuk menyaring agar keong emas itu tidak masuk ke dalam sawah. Nah, setelah keong yang tertangkap di dalam alat perangkap ini langsung dikumpulkan, dimasukkan dalam kantong plastik atau ember, kemudian bisa dipergunakan untuk pakan ternak. Tujuannya adalah untuk mencegah agar keong emas itu tidak masuk ke tanah sawah yang akan nantinya memakan tanaman padi. Selain secara fisik adalah secara mekanis yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan populasi keong emas dengan cara memberikan umpan dedaunan yang berdaun lebar tapi lunak seperti daun talas seperti ini. Tujuannya adalah di samping sebagai tanaman perangkap adalah untuk mengumpulkan keong emas di bawah daun ini. Setelah keong emas terkumpul di dalam daun ini baru dipungut secara mekanik, yaitu di dalam dengan cara pakai serok atau dengan tangan. Kemudian setelah populasi ini terkumpul, kita masukkan juga ke dalam ember atau kantong plastik, dan manfaatnya juga untuk bisa pakanan ternak. Caranya adalah seperti ini. Nah, setelah keong emas terkumpul di bawah daun talas ini, di samping dia makan, dia adalah berteduh. Nah, di bawah daun talas inilah populasi keong emas dikumpulkan. Sehingga cara ini lebih mudah untuk memungut populasi keong emas, dan caranya murah, tidak perlu biaya banyak, tapi sangat efektif untuk menanggulangi hama keong emas. Pada rice transplanter dilakukan persemaian menggunakan tray yang diisi dengan media tanam tanah dengan ketebalan 1 cm. Lama persemaian dalam tray adalah 15 hari. Apabila umur lebih dari 15 hari, maka bibit menjadi tinggi sehingga pada saat penanaman akan tersangkut pada mesin rice transplanter dan dapat mengganggu proses tanam. Kecamatan Buleleng adalah salah satu dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng.
di mana sebagai wujud perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Buleleng yang ada di Desa Tukatmungge. Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Buleleng adalah 12 desa, 17 kelurahan, dan 21 desa pekraman, di mana terdapat sawah seluas 1.550,50 hektar, perkebunan seluas 1.093,48 hektar, dan pekarangan 1.467,2 hektar yang terdiri dari 59 subak. Dengan kondisi sawah yang cukup luas, yaitu 1.550,50 hektar dan kondisinya cukup datar, di saat musim tanam, petani sangat kesulitan untuk operasional biaya penanaman, di mana semakin hari biaya tanam sangat meningkat. Untuk itulah kami di Kecamatan Buleleng mulai menerapkan teknologi yang terbaru dengan memanfaatkan alat tanam rice transplanter. Memanfaatkan mesin rice transplanter untuk percepatan penanaman bibit padi di lahan sawah menjadi alternatif mengingat ketersediaan buruh tanam yang semakin berkurang.